sehingga acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan sekalian peserta diskusi online. Jadi melalui diskusi online ini teman-teman dari pengelola keuangan Arsada Jawa Barat, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam agenda sharing knowledge dari bidang BLUD Arsada Jawa Barat. Mudah-mudahan senantiasa memberikan manfaat bagi kita semua dalam rangka bagaimana pelayanan di rumah sakit daerah khususnya di Jawa Barat semakin hari semakin baik. Bapak Ibu sekalian, akhir-akhir ini kita dihadapkan pada suatu kondisi yang bahwa terkait dengan pembayaran klaim COVID. Jadi saya mendapatkan informasi dari WA grupnya Persi bahwa klaim COVID ini baru akan dibayar pada bulan April. Nah, ini informasi yang terakhir Bapak Ibu saya dapatkan. Nah, sehingga statement ini tentunya sesuatu hal yang harus kita respon bersama, suatu hal yang harus kita sikapi bersama. Nah, sehingga beberapa teman-teman mensikapi kondisi yang terakhir di rumah sakit dengan tadi piutang BPJS yang relatif kecil karena BPJS sudah melakukan pembayaran kepada rumah sakit. Jadi kalau saya juga mendapatkan informasi bahwa BPJS saat ini piutangnya kepada rumah sakit itu kurang lebih sudah hampir selesai, rata-rata tidak mempunyai piutang, dan BPJS itu kalau tahun-tahun lalu itu kerugian BPJS mencapai 13 triliun, kalau sekarang untung BPJS itu 13 triliun saking turunnya pelayanan dari teman-teman kita di rumah sakit. Ini kondisinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kondisi yang terjadi dan sama-sama kita hadapi. Di rumah sakit daerah saat ini kita cukup kesulitan dengan likuiditas kita. Ada silpa tahun lalu tapi belum bisa digunakan, ada silpa tahun lalu bisa digunakan tapi kita masih bermasalah dengan regulasi. Kita sudah diharuskan pembayaran obat BHP pada bulan Oktober, November yang harus dibayar saat ini. Ini adalah kondisi-kondisi yang terjadi di rumah sakit. Nah, atas hal tersebut Bapak Ibu sekalian, saya mencoba menggambarkan bagaimana kondisi-kondisi kesulitan ini berlangsung dan sampai kapan kondisi kesulitan ini berlangsung. Baik Bapak Ibu sekalian, izin saya menyampaikan ada bahan paparan sebagai guide bagi teman-teman sekalian untuk bagaimana kita lebih menstimulan dalam kita nanti melakukan proses diskusi. Dan nanti setelah paparan saya minta Kabag Keuangan Rumah Sakit Samsudin, Pak Joni, untuk nanti memaparkan yang terkait dengan cash management. Baik Bapak Ibu sekalian, izin saya memaparkan tentang cash management yang seperti sudah Bapak Ibu lihat. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana implementasi cash management saat kesulitan likuiditas? Bapak Ibu, saya sedikit saja memaparkan bahwa ini kurang lebih gambaran yang akan saya coba sampaikan. Pertama adalah prediksi COVID-19. Ini penting Bapak Ibu. Sampai kapan ketidakpastian ini kita hadapi? Di sini saya sudah siapkan prediksi COVID-19, bagaimana kondisi likuiditas rumah sakit daerah, strategi rumah sakit daerah dalam kondisi kesulitan likuiditas, dan kesimpulannya seperti apa. Ini kurang lebih ada 4 bagian yang ingin saya coba sampaikan secara singkat, tidak lebih dari 10 sampai 15 menit. Nanti kita masuk ke sesi-sesinya praktikum Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini slide yang sudah pernah saya paparkan di teman-teman Dewan Pengawas yang memang saya menjadi Dewan Pengawas di beberapa rumah sakit, dan ini juga sudah saya sampaikan pada forum konsultasi publik acara di Bapeda Provinsi Jawa Barat. Ini prediksi para ahli soal puncak pandemi.
Bapak Ibu sekalian, jadi Ketua Umum PBID menyampaikan bahwa prediksi puncak pandemi ini pada bulan Maret April 2021. Jadi kalau sekarang bulan Februari sudah sedemikian naiknya kasus Covid, maka menurut Ketua Umum PBID ini belum seberapa, ini belum mencapai puncak karena puncaknya diprediksi ada pada bulan Maret April. Apabila kita melihat hasil kajian dari Ibu Nuning Nuraini sebagai Kepala Pusat Permodelan Matematika dan Simulasi ITB. Nah, di sini disampaikan bahwa puncak pandemi ini terjadi pada bulan Juli 2021. Jadi masih cukup lama, artinya ketidakpastian penanganan COVID ini atau naiknya kasus COVID ini akan terjadi puncaknya pada bulan Juli tahun 2021. Sehingga kondisi ini menggambarkan bagaimana strategi internal rumah sakit untuk bagaimana melaksanakan bisnis continuity management pada kondisi-kondisi sekarang. Epidemiologi UI, Pak Pandu Riono ini menyampaikan bahwa prediksi puncak daripada pandemi ini akan terjadi pada pertengahan 2021. Jadi artinya sekitar bulan Juni-Juli. Nah, ini adalah prediksi dari ahli epidemiologi UI. Kepala Departemen Epidemiologi FMUI, Pak Miko, menyampaikan bahwa tidak mungkin akan hilang selama 1 tahun. Jadi ini adalah prediksi para ahli soal puncak pandemi. Artinya Bapak Ibu bahwa mensikapi prediksi para ahli ini bahwa rumah sakit masih harus dihadapkan sebagai garda terdepan melakukan pelayanan di saat kita ada kesulitan keuangan, tapi inilah kondisi real yang harus sama-sama kita hadapi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingin menyampaikan ini ada satu slide yang cukup bagus, di mana ini disampaikan dari insight-nya McKinsey. Bapak Ibu bisa kita lihat bahwa di kuadran sebelah kiri ini adalah treatment epidemiologi dan di sebelah kanan ini adalah intervensi ekonomi. Apabila kita sandingkan Bapak Ibu antara intervensi epidemiologi dengan intervensi ekonomi, maka di sini akan terlihat sejauh mana treatment epidemiologi ini dilaksanakan, sejauh mana intervensi ekonomi ini dilaksanakan, ini akan sangat tergambar pada kuadran 1 sampai kuadran 9. Ada 9 skenario yang dikeluarkan oleh McKinsey yang menggambarkan bagaimana intervensi daripada epidemiologi dan bagaimana intervensi dari sektor ekonomi sehingga ada bangkitan ekonomi, ada kontraksi ekonomi yang akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, dari analisis yang dikeluarkan oleh McKinsey, negara kita ini adalah menganut paham bahwa intervensi epidemiologi dan intervensi ekonomi ini pada kuadran A1. Jadi kuadran A1 ini menggambarkan bahwa intervensi epidemiologi dilaksanakan secara moderate dan juga intervensi ekonomi dilaksanakan secara moderate. Sehingga adalah di kuadran A1. Kalau kita ada di kuadran A1, maka yang terjadi adalah ini Bapak Ibu. Ini adalah yang terjadi Global Economic Tracking Towards apabila Bapak Ibu kita ada di kuadran 1 A1, maka yang terjadi adalah yang berwarna biru ini. Maka Bapak Ibu, yang terjadi adalah di Q1. Q1 itu adalah triwulan 1, Q2, Q3, Q4. Ini adalah cenderung Bapak Ibu pertumbuhan ekonomi ini masih seperti ini. Jadi ini masih di bawah 100%. Nah, sedangkan Bapak Ibu, kontraksi ekonomi ini baru akan terjadi pada triwulan 4, pada Q4. Dan nanti pertumbuhan ekonomi ini akan mulai lagi pada kuadran 2, kuadran 3 itu di tahun 2022. Nah, maka Bapak Ibu, kondisi yang terjadi di bulan Januari ini cukup menggambarkan bagaimana kondisi di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 yang kemungkinan cenderung akan terjadi kondisi seperti saat ini. Sehingga Bapak Ibu, kondisi ini yang harus bagaimana kita mengambil langkah-langkah teknis, mengambil langkah-langkah taktis untuk bagaimana pengendalian keuangan di rumah sakit agar rumah sakit ini tetap bisa melakukan pelayanan dengan keterbatasan tadi anggaran dan juga dengan bagaimana tadi klaim-klaim daripada BPJS ataupun klaim COVID ini yang saat ini masih
belum kita dapatkan. Ini kondisi-kondisi yang sangat krusial Bapak Ibu yang terjadi pada Q1, Q2 terutama Bapak Ibu. Nah, nanti baru memasuki triwulan 3 kita sudah mulai akan tumbuh kembali. Tapi di sini kondisi bulan Januari, Februari, Maret ini kondisi yang sangat memprihatinkan sehingga kita harus betul-betul kalau bahasa saya mengencangkan ikat pinggang Bapak Ibu, mengencangkan ikat pinggang. Jadi bagaimana seluruh pembayaran kepada penyedia kita coba efisiensikan untuk kita perpanjang tempo pelayanan piutangnya. Ini adalah beberapa langkah-langkah yang harus kita cermati bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan ini adalah mind map cash management. Jadi Bapak Ibu, untuk mind map cash management saya ini mulai dari intensifikasi pendapatan. Intensifikasi pendapatan ini selalu dimulai dari analisis pendapatan. Bapak Ibu harus bisa dipastikan pendapatan Januari misalnya kemarin. Ini sumber pendapatannya bulan Januari ini berapa sih prediksi dari pasien tunai? Berapa prediksi dari BPJS? Berapa prediksi dari Jamkesda? Berapa prediksi dari nota perusahaan? Ini harus ada analisis pendapatan yang memungkinkan uang itu akan masuk pada periode bulanan. Kalau tidak masuk pada periode bulanan, maka kita evaluasi lagi mingguan. Jadi kami setiap hari Jumat itu evaluasi pendapatan. Sumber pendapatan mana lagi yang bisa kita optimalkan? Ini Bapak Ibu analisis pendapatan. Intensifikasi pendapatan yang kedua adalah prediksi pendapatan dari berbagai sumber Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa memperkirakan pada bulan Februari sekarang BPJS kemungkinan masuk tidak. EPK yang mana yang masuk, yang susulan misalnya bulan Oktober, November apakah akan masuk, yang Januari misalnya pelayanannya apakah Februari ini akan masuk. Ini semua kita lakukan prediksi-prediksi yang diukur secara tepat, secara akurat. Intensifikasi koordinasi Bapak Ibu. Pada kondisi saat ini rumah sakit ini harus betul-betul intensifikasi koordinasi. Jadi ke pihak BPJS harus ada kepastian kapan akan melakukan pembayaran, dari klaim COVID kapan akan melakukan pembayaran, kita Jamkesda juga kita treatment kapan Jamkesda ini akan dilakukan pembayaran, nota perusahaan, asuransi komersial, jasa raharja, piutang perjanjian. Nah ini semua Bapak Ibu harus dilakukan intensifikasi koordinasi. Karena apa? Karena memang kondisinya kalau ini tidak dilakukan treatment maka boleh jadi kita belanja tidak bisa dibendung, tapi pendapatannya saat ini khususnya pada bulan Januari, Februari, Maret kita akan sedikit sekali pendapatannya. Sehingga ya cost recovery-nya itu akan semakin cenderung tidak membaik, lebih banyak belanjanya daripada pendapatan. Ini Bapak Ibu mind map yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah pengendalian belanja. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membicarakan mengenai pengendalian belanja, yang terjadi adalah analisis fixed cost Bapak Ibu. Kita tahu bahwa fixed cost itu adalah biaya tetap. Biaya tetap itu adalah biaya yang tidak terpengaruh atau biaya yang tidak terpengaruh dengan banyaknya output. Jadi mau pasien banyak, mau pasien sedikit, kalau fixed cost itu biayanya tetap. Nah, maka Bapak Ibu identifikasi fixed cost di rumah sakit. Misalnya, Bapak Ibu, gaji pegawai blood itu adalah fixed cost. Sehingga Bapak Ibu mengidentifikasi berapa gaji TKK blood, itu biaya yang harus tetap Bapak Ibu keluarkan. Bapak Ibu punya uang, tidak punya uang, itu biaya yang harus tetap dikeluarkan. Berikutnya Bapak Ibu, apalagi fixed cost, biaya untuk misalnya penyedia outsourcing, tenaga outsourcing, ada security, ada misalnya cleaning service, kebersihan, ini adalah bagian daripada fixed cost. Nah, maka biaya-biaya ini Bapak Ibu harus pastikan nilainya berapa. Dan seberapa besar kita mampu melakukan proses pembayaran terhadap fixed cost. Ini yang disebut dengan analisis biaya tetap. Yang kedua Bapak Ibu adalah analisis biaya variabel. Variable cost. Variable cost adalah biaya yang terpengaruh terhadap besarnya output. Semakin banyak pasien, maka ini semakin banyak pengeluaran variable cost. Bapak Ibu, obat. Semakin banyak pasien maka biaya obat semakin tinggi. Semakin banyak pasien maka biaya BHP ini semakin tinggi. Untuk analisis variable cost yang harus dilakukan adalah skala prioritas Bapak Ibu. Skala prioritas seperti apa? Adalah pembayaran berdasarkan jatuh tempo. Jadi Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu pesan obat, Bapak Ibu pesan BHP, penyedianya tidak melakukan proses pengiriman karena Bapak Ibu belum membayar utang. Kewajiban Bapak Ibu belum dibayar. Nah ini Bapak Ibu yang harus dihindari sehingga pengendalian biaya setelah tadi kita melakukan analisis fixed cost, yang kedua adalah variable cost dengan menggunakan skala prioritas pembayaran. Berikutnya ada efisiensi. Rumus efisiensi Bapak Ibu saat ini harus dilakukan. Jadi kegiatan-kegiatan yang tadi tidak berdampak
atau urgensinya tidak terlalu tinggi, maka Bapak Ibu boleh kegiatan-kegiatan tersebut ditunda, bukan dibatalkan. Semua kegiatan-kegiatan yang tidak menunjang langsung terhadap kenaikan pendapatan, maka Bapak Ibu dilakukan proses penundaan. Ini adalah efisiensi. Berikut Bapak Ibu dari cash management atau mind map cash management berikutnya, yang ketiga adalah penagihan piutang. Bapak Ibu mulai lagi intensifikasi penagihan piutang. Bapak Ibu, tadi dari intensifikasi koordinasi untuk piutang-piutang perjanjian, Bapak Ibu, nota perusahaan yang dulu pernah misalnya macet sama segala macam, ini dilakukan lagi proses untuk penagihan. Minimal kita sudah melakukan proses penagihan untuk kita sekaligus juga dengan konfirmasi piutang. Nah, Bapak Ibu, pada kondisi sekarang juga yang tidak kalah penting itu adalah create new revenue center, Bapak Ibu. Nah, ini adalah pekerjaannya di manajer produksi, di teman-teman di pelayanan untuk bagaimana create revenue center yang quick building, segera menghasilkan uang. Misalnya ada pelayanan-pelayanan baru misalnya untuk poli eksekutif misalnya atau poliklinik sore misalnya ataupun juga ada MCU COVID misalnya, itu adalah create revenue center yang betul-betul itu akan berdampak terhadap bagaimana peningkatan pendapatan pada kondisi-kondisi sekarang. Nah, yang terakhir Bapak Ibu daripada mind map cash management yang tidak kalah penting adalah sosialisasi Bapak Ibu. Sosialisasi ini dibagi dua, adalah sosialisasi kepada pihak eksternal. Bapak Ibu perlu mensosialisasikan kepada owner kalau prediksinya pendapatan tidak akan tercapai. Sosialisasi kepada pihak para penyedia Bapak Ibu kalau kita ada keterlambatan untuk pembayaran di putaran 3-4 bulan misalnya. Berikutnya juga Bapak Ibu sosialisasi kepada internal karena pasti jasa pelayanan atau remunerasinya terjadi penurunan. Nah, makanya adalah Bapak Ibu bagian daripada mind map cash management yang harus sama-sama kita lakukan pada kondisi kesulitan likuiditas yang saat ini kita alami bersama. Nah, ini Bapak Ibu mind map cash management, dan nanti bagaimana mind map ini akan dijelaskan nanti pada satu template Excel bagaimana kami melakukan proses pengendalian belanja. Nah, yang ada di sini nanti Bapak Ibu. Jadi ini adalah kerangka bagaimana mind map cash management ini dilakukan, dan ini memang yang saat ini harus Bapak Ibu lakukan dalam rangka menjaga business continuity management rumah sakit. Itu saja Bapak Ibu yang disampaikan. Dan untuk berikutnya saya coba meminta kepada Kabag Keuangan RSUD Samsudin, Pak Joni, untuk memaparkan bagaimana implementasi cash management di rumah sakit. Dan bahan Bapak Ibu akan saya kirim di WA grupnya Arsada Jawa Barat, dan juga termasuk nanti template Excel yang akan kami bagikan. Dan di akhir sesi Bapak Ibu saya berharap bisa dilakukan simulasi Bapak Ibu dari template yang kami berikan. Silakan Pak Joni untuk memaparkan. Baik Pak Wadir, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Ibu pengelola keuangan BUD di Arsada Jawa Barat, perkenalkan nama saya Joni Rismawan dan mohon izin untuk sharing mengenai bagaimana kita melakukan manajemen kas dengan menggunakan monthly budget. Udah ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Wadir mengenai bagaimana kita melakukan pengetatan dalam hal belanja maupun insentivitas dalam pendapatan. Nah, setelah itu kita lakukan semua, maka kita dalam per bulan akan melakukan monthly budget terkait dengan pengeluaran dan penerimaan kas. Di mana monthly budget ini tentu akan dipengaruhi pertama dari saldo kas tahun lalu, berikutnya adalah dari sisi penerimaan itu dari piutang dan pendapatan, tadi sudah disampaikan, bagaimana kita mengolah piutang dan bagaimana meningkatkan pendapatan, kemudian dari sisi pengeluaran, berapa tagihan yang harus dibayar dan belanja tahun berjalan. Dan tidak kalah pentingnya adalah data mengenai persediaan atau aset tetap yang kita miliki. Sehingga nanti pada saat pembelanjaan, keempat faktor inilah yang akan mempengaruhi monthly budget. Secara teknis, untuk melakukan monthly budget, sebenarnya ini sangat sederhana, mungkin saya juga. Jadi datanya misalkan untuk tahun Januari 2021, yang pertama kita lakukan adalah
kita menginventarisir berapa saldo kas yang kita miliki di awal tahun. Kemudian kita identifikasi atau kita proyeksikan, kita estimasikan berapa pendapatan yang akan diperoleh di bulan Januari tersebut. Seperti contoh, di sini ada beberapa sheet. Jadi sheet ini merupakan rekap sehingga dia merupakan rumus dari sheet-sheet sebelumnya. Jadi di sini ada sheet pendapatan. Contoh mungkin secara sederhana kita perkirakan estimasi pendapatan untuk bulan Januari itu misalkan dari piutang kita akan terima sebesar 800 juta ini dalam ribu rupiah, 800 juta. Kemudian penerimaan dari BPJS Kesehatan misalkan ada 4 miliar. Dari klaim COVID misalkan ada 1,1 miliar. Pasien tunai 300 juta. Mata perusahaan 200 juta, lain-lain yang sah 50 juta. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi dan bisa mengestimasi berapa pendapatan itu, langkah berikutnya, jadi kita sampai kolom C dulu, yang ini jangan dulu dilihat. Nah, setelah kita bisa mengestimasi pendapatan, maka kita kembali ke monthly budget ini. Jadi di monthly budget pendapatan ini adalah diambil dari sheet-nya pendapatan yang tadi. Jadi secara otomatis akan terisi. Kemudian yang akan kita tentukan berikutnya adalah untuk jadi belanja ini secara otomatis dihitung secara matematis. Namun yang kita tentukan bukan jumlah belanjanya, tapi penggunaan silpa. Jadi di contoh ini kita pendapatannya sudah teridentifikasi 6,450 M. Kemudian kita anggarkan misalkan untuk silpa itu sendiri kita akan gunakan 500 juta. Seperti itu contohnya. Nah, jadi yang diisi adalah di kolom penggunaan silpa ini. Sehingga dari sana kita bisa mengerti berapa belanja limit belanja yang akan kita gunakan di Januari 2021. Jadi limit belanja itu sendiri merupakan saldo kas ditambah estimasi pendapatan ditambah atau dikurangi dengan penggunaan silpa. Contoh ini adalah penggunaan silpa. Kalau misalkan kita tidak akan menggunakan silpa sama sekali, misalkan ya ini dikasih 0 gitu, maka nilai belanja kita akan sama dengan jumlah pendapatan. Atau justru misalkan kita akan melakukan saving dari pendapatan ini, maka yang diisi misalkan di saving 1 miliar, maka jumlah belanja kita akan berkurang sebesar 1 miliar dari pendapatannya, seperti itu. Untuk memudahkan kita kasih contoh aja, kita bisa menggunakan silpa 500 juta. Nah, dari sini kita sudah mengetahui estimasi atau limit dari belanja kita. Jadi belanja kita breakdown di sheet berikutnya. Dari limit 6950 ini kita akan gunakan apa saja gitu. Misalkan untuk pembayaran utang kita alokasikan 600 juta, untuk pembayaran jasa pelayanan alokasikan 4 miliar, dan seterusnya. Namun dalam hal mengalokasikan ini, tentu kita akan melihat data-data yang lain, misalkan untuk data utang. Nah, jadi di sini ada pembayaran utang. Ini kalau dilihat ini dari rumus ya, jadi tidak diisi di sini. Jadi rincian pembayaran utang itu ada di sheet utang. Nah, di sini dirinci dari saldo utang 2020, misalkan untuk obat ada 300 juta, akan dibayar berapa untuk bulan Januari dan seterusnya. Utang KHP 400 juta akan dibayar 200. Tentu ini pembayaran ini menurut prioritas
yang ada di pengelolaan keuangan Bapak Ibu sekalian. Misalkan kalau di kami pembayaran prioritas itu untuk obat-obat yang sifatnya sudah ngelok gitu. Jadi kita order tapi tidak bisa dikirim karena di lock oleh rekanan, maka kita prioritaskan. Seperti itu. Tapi mungkin ini kebijakan kembali ke Bapak Ibu semua. Nah, dari sini baru kita bisa lihat dari segi persediaan juga, misalkan. Kita di persediaan saldo awal ada 800. Kemudian kebutuhan kita per bulan sebenarnya berapa? Kalau contoh rata-rata kebutuhan kita misalnya 1,7, kemudian dianggap persediaan kita itu akan habis dalam 1 bulan, maka akan ada penambahan belanja untuk obat AKHP limitnya sebesar 1,7. Ya, kita bicara limit di sini karena nanti setiap bulan, setiap minggu akan kita review, akan kita kontrol pengendaliannya. Jadi minggu pertama, apakah jumlah pembayaran utang sesuai dengan rencana atau tidak, dan ini realisasinya. Seperti itu. Kemudian dari saldo kas, kita juga akan monitor terus. Di saldo kas ini tentu ini dari saldo awal yang kita miliki, penerimaannya dari pendapatan, dari sheet-nya pendapatan, kemudian pengeluarannya pun dari sheet belanja. Sederhananya seperti itu. Jadi nah nanti baru ketahuan kita di sheet monthly budget ini sebenarnya seberapa besar budget yang kita miliki dan seberapa banyak akan kita belanjakan. Sehingga kalau di grafik akan terlihat seperti ini. Kalau kita menggunakan angka-angka yang di atas, kita kalau di sini ya ideal mungkin ya. Artinya rencana itu sesuai, realisasi sesuai dengan rencana, tapi kan pada kenyataannya mungkin ini tidak seperti ini. Jadi ini sebagai ilustrasi saja, misalkan kalau memang sesuai ya seperti ini, tapi kalau misalkan tidak sesuai, misalkan ada pendapatan direncanakan atau diestimasikan utang dibayar 800, ternyata tidak ada pembayaran, mungkin dilakukan saja, sehingga demand di budgetnya pun akan berkurang. Di sini pendapatannya seharusnya 6450. Nah, karena kita harus berimbang antara pendapatan belanja, maka ketika pendapatan berkurang, maka dari pos belanja pun, misalkan kita sudah masuk di triwulan di minggu kedua, mana yang akan kita kurangi gitu, apakah dari pos pembayaran atau dari Jaspel atau dari mana, tergantung dari kebijakan Bapak Ibu semua. Nah, yang penting ada penyesuaian. Jadi limit ini memang tidak kaku per posnya, tapi diusahakan ya disiplin dalam hal totalnya gitu. Jadi kalau misalkan pendapatannya naik, mungkin kebijakannya bisa digunakan belanja atau di saving lah untuk bulan berikutnya. Ketika belanja membengkak, tentu ada pos-pos lain yang harus disesuaikan. Kalau ada yang tambah, yang mana, kalau ada yang dikurangi, yang di mana. Ini sih sebenarnya sederhana Excel-nya, tapi yang penting dari sini bukan di Excel ini mungkin, tapi dari disiplin dan komitmen dari Bapak Ibu dalam mengelola kas itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Selebihnya mungkin kita bisa tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Wali. Ya, terima kasih Pak Joni yang sudah memaparkan. Baik Bapak Ibu, untuk berikutnya saya buka sesi diskusi. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin didiskusikan, saya persilahkan Bapak Ibu. Jadi untuk materi tadi sudah saya kirim, terus template Excel-nya juga sudah saya kirim. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengimplementasikan di rumah sakitnya masing-masing, atau ada hal yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini sudah cukup banyak nih yang hadir, ada 24
partisipan, walaupun mungkin satu rumah sakit ada beberapa yang ikut hadir. Silakan Pak, saya coba ada Cimacan nih, Kang Cimacan, Damang. Ada dari Rumah Sakit Cibabat, dari Rumah Sakit Banjar, ada dari Rumah Sakit Sumedang, ada dari Rumah Sakit Sentot juga hadir. Silakan Bapak Ibu, Majalengka, SMC juga hadir, Rumah Sakit Al-Muluk, Sukabumi. Silakan Bapak Ibu, apabila RSUD Kota Bandung juga hadir, Rumah Sakit Jiwa, Bayu Asih. Silakan Bapak Ibu, apabila ada hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, saya persilahkan. Bapak Ibu, apakah sudah menerima materi dan template Excel-nya? Karawang juga sudah hadir. Ini materi sudah saya kirim di WA Group ya, di WA Group Pengelola Keuangan Arsada. Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Ini aplikasi Excel sederhana yang Bapak Ibu bisa terapkan untuk disiplin belanja dan kita menjaga kesinambungan pelayanan dengan mengoptimalkan pembayaran. Itu strateginya Bapak Ibu. Silakan. Bapak Ibu, apabila ada hal yang ditanyakan? Mengungsi tak kamari daripada mengumah, jadi wingi sepi pada mengumah mandi. Bu Dewi. Berarti memang jajar sampai nyerang aku. Ya wis. Ingat kali Bapak Ibu, ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada rumah sakit jiwa, ada rumah sakit jiwa? Pak Agus atau Bu Meli, ada yang ingin disampaikan atau ada share? Ada Rumah Sakit Bayu Asih, Majalengka, ada Bu Fitria. Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan diskusinya seperti ini. Dari Kota Bandung ada yang ditanyakan? Kabupaten Bekasi tadi ada Pak Wawan. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadiran dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu pengelolaan kas di rumah sakit Bapak Ibu bisa berjalan cukup baik dan nanti apabila ada hal-hal yang terkait dengan tadi template Excel yang ingin didiskusikan, silakan nanti kita coba diskusi bersama. Tanya Pak. Ya, silakan Pak. Dari rumah sakit mana Pak? Dari Rumah Sakit Jiwa Pak. Agus. Rumah Sakit Jiwa. Oh Pak Agus, mangga Pak Agus. Ya. Pak Yayan, gini, di Rumah Sakit Jiwa ini kita ada permasalahan terkait dengan penggunaan silpa. Jadi silpa kita itu sebetulnya besar, tapi dia ketika di anggaran tahun berikutnya tidak bisa masuk Pak. Karena regulasi yang memasukkan silpa itu ke dalam anggaran APBD murni itu belum ada. Jadi silpa itu tidak bisa digunakan, tapi ketika ada DPA perubahan, itu dimasukkan oleh anggaran itu dimasukkan sebagai pagu anggaran di perubahan. Tapi mengingat pagu anggaran itu ada di perubahan yang waktunya sangat singkat ke akhir tahun, jadi tetap aja silpa itu tidak bisa kami belanjakan. Nah, untuk permasalahan seperti itu, solusinya seperti apa, Pak? Ya. Ya, terima kasih Pak Agus, Bu Meli juga hadir. Bapak Ibu, kita sama-sama mempelajari Permendagri nomor 64 tahun 2020, Pak. Ya. Ya. Ada Permendagri nomor 64 tahun 2020 itu tentang pedoman penyusunan APBD 2021.
Ya. Nah, di situ disampaikan Pak secara jelas, ada slide-nya sudah saya buatkan, sebetulnya nanti bisa kita japri ke rumah sakit jiwa, bahwa penyusunan RBA itu terdiri dari target pendapatan pada tahun yang dianggarkan, Ya. N+1 ditambah dengan silpa, Pak. Jadi apabila pemerintah daerah dalam hal ini PPKD masih memberlakukan bahwa silpa itu diakui pada anggaran perubahan, maka nah ini tidak sesuai dengan Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD. Nah, maka langkah yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita menyamakan persepsi antara ya kita lah rumah sakit, Dinas Kesehatan dengan PPKD, Pak. Jadi dan ini harus tertuang Bapak Ibu di dalam pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Jadi Permendagri 64 tahun 2020 itu isinya harus Bapak Ibu tuangkan di dalam pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang biasa ini dimutakhirkan setiap tahun. Setiap tahun itu, Mas. Nah, jadi kalau misalnya tahun ini Bapak Ibu silpanya masih diberlakukan, diakuinya di anggaran perubahan setelah diaudit oleh BPK, nah maka ini Bapak Ibu coba mari kita sama-sama untuk mempelajari Permendagri 64 tahun 2020 gitu. Nah, salah satu tips mungkin atau trik yang ingin saya sampaikan ini adalah bahwa Bapak Ibu silahkan nanti misalnya mengadakan seperti acara Zoom meeting dengan PPKD yang dia jadikan narasumber dan PPKD diberikan kesempatan untuk bagaimana kebijakan pengelolaan silpa berdasarkan Permendagri 64 2020 gitu. Sehingga nanti teman-teman dari PPKD akan mempelajari 64 2020 dan bagaimana kebijakan perlakuan silpa. Sehingga dengan diberikannya kesempatan sebagai pemateri, nah ini relatif akan terjadi proses komunikasi yang semakin hari semakin baik. Seperti itu mungkin Pak Agus, Bu Meli dari Rumah Sakit Jiwa. Kalau saat ini Bapak Ibu belum bisa memberlakukan silpanya dilaksanakan di belanja di awal tahun, maka mudah-mudahan untuk ke depan ini sudah bisa melaksanakan dengan mempedomani kepada Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD. Biasanya ini setiap tahun ada ya. Ya, setiap tahun ada perubahan. Nah, seperti itu Pak Agus, Bu Meli yang bisa saya sampaikan. Ya, makasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak Agus. Boleh menambahkan Pak? Ya, mangga. Oh ya, Pak Joni silakan. Jadi ini sebenarnya sering kita alami juga Pak Agus di Pemda itu seperti itu, tapi saya sharing di sini di Permendagri 79 2018, terutama di pasal 95 ayat 6. Jadi kita sering diskusi dengan BPKD, dasar kita pengeluaran silpa sebelum perubahan APBD, karena ini diperbolehkan secara aturan. Ya. Di pasal 6 itu saya bacakan, pemaparan silpa atau sisa lebih pertumbuhan anggaran dulu dalam tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dalam APBD, dan dimaksud dalam ayat 5, apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan melalui mendahului perubahan APBD. Kemudian di ayat 7-nya, apa itu kriteria mendesak? A-nya adalah program kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan. Dan poin B-nya, keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat. Nah inilah yang sering kita komunikasikan ke PPKD apabila memang silpa itu dimasukkan di perubahan anggaran karena harus katanya menunggu audit BPK. Namun pada tahun tersebut kita sering melakukan atau memanfaatkan silpa di awal tahun justru Pak, karena alasan inilah yang kita kemukakan. Mungkin itu Pak sebagai tambahannya. Ya, makasih Pak Joni. Perhitungan anggaran kas diatur misalnya genepnya ada, nanti minta itu dibuka aja itunya. Itu kan tiap tahun Permendagri penyusunan APBD mah kayaknya 64, itu kemarin 32 itu. Ya, itu tiap tahun. Betul, jadi itu juga mengacu ke Permendagri
Ya. Tentang pedoman penyusunan APBD Pak, itu biasanya semua TAPD dalam hal ini PPKD itu selalu mempedomani itu. Tapi pada saat memberlakukan silpa kembali lagi gitu kan, diakuinya setelah audit BPK gitu di anggaran perubahan. Saya kira ini Pak ya yang harus dikomunikasikan. Jadi salah satu strateginya buat diskusi webinar dengan PPKD-nya, nanti PIC-nya dijadikan sebagai narasumber bagaimana kebijakan penggunaan silpa gitu berdasarkan Permendagri ya yang tadi misalnya 64 2020. Nanti biar semua mempelajari seperti itu. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan? Ini ada rumah sakit yang baru gabung. Ada rumah sakit Cibinong, ini baru bergabung, tapi kita sudah selesai acaranya dan memang sesuai jadwal kita tadi jam 13.30 sampai jam 14.30 karena hanya sedikit saja paparannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan dari Subang Pak ada yang ditanyakan? Rumah sakit Subang? Tidak ada. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti Zoom meeting ini. Saya simpulkan Bapak Ibu, jadi ada beberapa rumah sakit yang memang saat ini ada kendala masalah likuiditas. Nah, maka yang harus Bapak Ibu lakukan ini adalah bagaimana tadi manajemen atau yang disebut dengan cash management. Cash management tadi sudah disampaikan secara kebijakannya dan juga barusan sudah ada diberikan satu template Excel yang Bapak Ibu bisa kendalikan, bisa gunakan dalam rangka pengendalian belanja Bapak Ibu semua. Nah, itu saja Bapak Ibu yang disampaikan. Terima kasih atas kehadiran Zoom meeting ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu dan senantiasa menjadi ladang amal ibadah bagi Bapak Ibu sekalian dalam rangka pelaksanaan pelayanan rumah sakit kita kepada pasien yang semakin hari semakin baik. Itu saja yang disampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Mayan. Ya Pak Cahyo, ya.